Halo, perkenalkan nama saya Adhalah Akil Irfan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah analisis mengenai salah satu kasus korupsi yang terjadi di daerah asal saya, yaitu Kota Makassar. Saya akan membahas kasus ini dari perspektif seorang Kapolri, menganalisis bagaimana aparat kepolisian menangani perkara tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum. Kasus yang saya angkat adalah kasus korupsi dalam proyek pembebasan lahan untuk tempat industri persampahan berbasis energi atau TIP B yang menimbulkan kerugian negara hingga puluhan miliar rupiah. Kasus ini berawal dari rencana pemerintah Kota Makassar untuk membangun sebuah tempat industri persampahan berbasis energi atau TIP B. Proyek ini seharusnya menjadi solusi modern untuk pengelolaan sampah. Namun dalam proses pembebasan lahannya, ditemukan adanya penyimpangan dan indikasi tindak pidana korupsi. Salah satu pejabat tinggi di lingkup Pemkot Makassar, yaitu mantan asisten I, Musabri, menjadi tokoh utama dalam kasus ini. Ia terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian negara mencapai sekitar 45 miliar rupiah. Kasus ini menjadi perhatian publik karena selain nilainya besar, juga mencerminkan lemahnya pengawasan dalam proyek strategis pemerintah daerah. Permasalahan hukum utama dalam kasus ini adalah adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara sistematis dalam proses pembebasan lahan. Pelanggaran ini termasuk penyalahgunaan jabatan, manipulasi harga lahan, dan pemalsuan administrasi yang melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam konteks hukum, ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem hukum. Proses hukum terhadap pelaku utama berjalan, namun masyarakat menilai bahwa prosesnya lamban dan masih banyak aktor lain yang belum tersentuh hukum. Kasus ini melibatkan berbagai pihak. Terdakwa utama adalah Musabri, pejabat tinggi di Pemkot Makassar. Namun tentu saja, proses korupsi ini tidak mungkin terjadi tanpa kerjasama atau kelalaian dari pihak lain. Pemerintah kota sebagai pelaksana proyek, aparat penegak hukum sebagai pengawas, dan bahkan masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak turut terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di sisi lain, lembaga-lembaga penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK juga ikut menangani kasus ini dalam kapasitas masing-masing. Keterlibatan banyak pihak ini menunjukkan betapa kompleks dan sistemik kasus korupsi bisa terjadi. Dalam kasus ini, terlihat adanya ketimpangan dalam penegakan hukum. Salah satunya adalah waktu penyelidikan yang cukup lama dan terkesan tidak transparan. Selain itu, meskipun salah satu pelaku sudah diproses hukum, ada dugaan bahwa masih ada pihak-pihak lain yang terlibat namun belum ditindak. Faktor-faktor seperti tekanan politik, birokrasi yang tidak bersih, serta kurangnya perlindungan bagi saksi menjadi hambatan besar dalam penuntasan kasus ini. Hal ini mencerminkan tantangan besar yang masih dihadapi dalam mewujudkan keadilan di tingkat lokal. Dari perspektif saya sebagai Kapolri, saya ingin menekankan bahwa kepolisian memiliki peran penting dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus seperti ini. Tugas utama kami adalah melakukan penyelidikan awal, mengumpulkan barang bukti, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan objektif dan profesional. Namun, dalam praktiknya, banyak tantangan yang kami hadapi. Misalnya, intervensi politik yang mencoba menghalangi jalannya penyelidikan, kurangnya saksi yang mau berbicara karena takut, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam unit penyidik. Untuk mengatasi ini, kami memperkuat kerjasama dengan lembaga lain seperti KPK dan Kejaksaan, serta menerapkan pengawasan internal untuk menjaga integritas personel kepolisian. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa kasus ini memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya transparansi dalam setiap tahapan proyek publik. Pemerintah daerah harus memperbaiki sistem pengadaan dan pengawasan, serta mencegah pejabat menyalahgunakan kewenangannya. Dari sisi kepolisian,
Perlu peningkatan pelatihan, penguatan integritas, dan dukungan sistem pelaporan yang aman bagi masyarakat dan saksi. Saya percaya bahwa melalui kerja sama lintas sektor, serta komitmen terhadap penegakan hukum yang adil dan transparan, kita bisa meminimalkan korupsi di tingkat daerah. Seluruh analisis ini saya susun berdasarkan berita terpercaya dari Kompas.com mengenai vonis kasus Musabri, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar hukum, serta data dari beberapa dokumentasi berita lokal Makassar. Semua sumber ini digunakan untuk memastikan bahwa pembahasan ini relevan, faktual, dan bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini.